Empat berarti ya. Sebentar, oke. Bisa. Oke. Notulennya yang kelompok tiga berarti ya. Kelompok tiga notulennya sama ininya. Silakan untuk dimulai. Untuk sesi pertanyaan, saya kasih tiga, tiga penanya. Cukup satu sesi pertemuan ya untuk kali ini. Baik, monggo silakan dilanjutkan. Saya akan perhatikan di sini sambil mengoreksi tugasnya. Saya izin on cam ya. Ya, baik, monggo silakan dimulai. Ibu, izin. Satu orang lagi belum bisa masuk nge-lag katanya. Yang belum masuk siapa ya? Sudah masuk belum yang Belum, Ibu. di-add dulu biar nanti saya masuk dulu aja setuju nanti saya add ya. Yuk dimulai tinggal nunggu siapa ya? Kelompok tujuhnya belum masuk, Ibu satu. Untuk presentasi hanya saya kasih waktu 5 menit dan pertanyaan tiga pertanyaan untuk satu sesi saja ya. Jadi tolong sebagai koordinator diperhatikan bagi yang presentasi mengenai waktunya biar on time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Eh, Pagi. ya dan teman-teman semuanya, mari kita panjatkan syukur kehadiran Ilahi Robbi yang atas kehendak kita bisa berada di Zoom pagi ini. Perkenalkan, nama saya Angelika Ajeng Musdalifah, moderator moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan teman-teman. Silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta sebagai pemateri satu. Perkenalkan, Perkenalkan, saya Manda sebagai pemateri 2. perkenalkan saya Putri Nurri Komsia sebagai tanya jawab. Kami akan mempresentasikan materi mengenai penerapan pembuatan pantograf dalam praktik kebidanan. Presentasi ini dibagi dalam 4 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Selanjutnya, penyampaian materi akan dibawakan oleh Binta Nuresia Jamil sebagai pemateri pertama. Mohon maaf, saya potong dulu. Jangan lupa ada notulen ya, karena nanti yang bertanya tolong ditulis dan yang mempresentasikan siapa saja tolong ditulis. Terima kasih. Oke. Oke, saya ingin menjelaskan tentang pengertian partograf. Partograf adalah lembar pencatatan grafis yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan kondisi ibu dan janin. Alat ini pertama kali diperkenalkan oleh WHO sebagai bagian dari strategi sampai metode untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Fungsi partograf memantau kemajuan persalinan, mendeteksi dini adanya kelainan atau hambatan dalam proses persalinan, membantu tenaga kesehatan menentukan tindakan yang tepat dan cepat, menjadi bukti tertulis dari proses asuhan kebidanan yang telah dilakukan. Komponen partograf. Partograf terdiri atas 3 bagian utama: kondisi janin, denyut jantung janin, air ketuban, dan penurunan kepala janin. Kemajuan persalinan, pembukaan servis, penurunan kepala, dan kontraksi. Kondisi ibu, nadi, tekanan darah, suhu, dan berurin, protein, aseton, volume. Pemateri 2 akan dilanjutkan oleh Manda. Saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang standar penerapan dalam praktik kebidanan. Bidan wajib mengisi partograf sejak ibu dalam fase aktif persalinan. Pembukaan 4 cm. Setiap temuan harus dicatat sesuai waktu observasi. Apabila terjadi penyimpangan dari garis waspada, alert line, menuju garis tindakan, action line, maka bidan wajib melakukan konsultasi atau rujukan sesuai prosedur. Isu terkait, masih banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum menerapkan penggunaan partograf secara rutin. Berdasarkan beberapa penelitian, sekitar 30-40% tenaga bidan di lapangan belum mengisi partograf secara lengkap. Penyebab utama antara lain, 1. Kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis. 2. Beban kerja yang tinggi. 3. Supervisi dan monitoring yang belum optimal. Contoh kasus, seorang ibu, Nyonya A, usia 28 tahun, datang ke puskesmas dalam proses melahirkan dengan pembukaan 4 cm. Bidan yang sedang jaga mengisi partograf saat awal melahirkan, tetapi tidak mencatat setiap 30 menit seperti yang seharusnya dilakukan menurut prosedur standar. Setelah 6 jam, pembukaan tidak bertambah, namun tidak terdeteksi karena partograf tidak memperbarui. Akibatnya, terjadi persalinan yang lama. Janin mengalami kondisi darurat dan ibu akhirnya dirujuk ke rumah sakit secara terlambat dengan indikasi aksia pada bayi. Fakta kasus, yang pertama, partograf hanya diisi sebagian, tidak lengkap. Yang kedua, tidak ada catatan tentang detak jantung janin dan kontraksi terakhir. Yang ketiga, rujukan ke rumah sakit dilakukan terlambat. Yang keempat, bayi lahir dengan skor agar antara 3-5, sehingga memerlukan tindakan konsultasi.
Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Enggak. Aku Enggak aku deh. mau Raise hand, aku raise mau. hand. Aku Gimana? dong. Aku aku mau nanya. Ambil. Peraturan yang kemarin tetap ya, yang mau bertanya tolong raise hand aja, nggak usah aku, oke? Terima kasih. Raise hand-nya pada layar ya, biar notulennya bisa lihat siapa aja seperti Amelia Putri, seperti gitu ya. Ini langsung sebutkan pertanyaannya. Angga koordinator, silakan diambil alih. Saya sengaja mute semuanya biar terkendali, biar nggak pada berisik. Terima kasih. Koordinator sudah bisa dimulai untuk sesi pertanyaan. Audionya tolong dibuka dulu bagi yang koordinator. Partisipannya nih ini nambah 35 ya, berarti yang tadi ada yang belum ke absen ya. Amel, silahkan. Baik, izin bertanya. Sebutkan masing-masing dua faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan bagi bidan dalam menerapkan patograf secara optimal. Boleh diulangi nggak pertanyaannya? Agak Boleh? pelan-pelan. Ya. Sebutkan masing-masing dua faktor Ya, internal dan eksternal yang menjadi terus hambatan bagi bidan dalam menerapkan patograf secara optimal. Sudah. April, boleh April, silahkan. Bentar.
Yuk dilanjut pertanyaan selanjutnya. Aku ya izin bertanya, Iya, apa perbedaan antara part partograf sama catatan persalinan biasa? Terima kasih. Anissa boleh Anissa. Baik, izin bertanya, eh, apa saja apa saja cara kerja par- partograf? Terus sebutkan contohnya. Udah dicatat? Sudah. Terima kasih. Moderator, sudah 3 penanya, silakan untuk dijawab bagi kelompoknya. Baik, Ibu. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Teh Amel. Enggak, jangan lupa ya, notulen tulis ya, yang menjawab siapa, sebutkan namanya. Pertanyaan Teh Amel kan beban kerja, sebutkan masing-masing dua faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan bagi bidan dalam menerapkan partograf secara optimal. Jelaskan secara singkat. Nah, eh, satu faktor internal, kurangnya pengetahuan dan keterampilan bidan. Bidan belum sepenuhnya memahami cara membaca dan mengisi partograf dengan benar. Kurang disiplin atau motivasi kerja. Bidan terkadang kurang teliti atau menunda pencatatan karena kelelahan atau beban kerja tinggi. Dua, faktor eksternal, keterbatasan sarana dan prasarana, tidak tersedianya form patograf atau alat pemantauan yang lengkap di tempat pelayanan. Beban kerja yang tinggi dan kekurangan tenaga, terlalu banyak pasien sehingga waktu untuk mencatat patograf menjadi terbatas. Apakah sudah terjawab, Teh Amel? Sudah, makasih, Put. Ya. Dan yang kedua ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Apa saja cara kerja patograf dan sebutkan contohnya? Bidan mencatat dan memantau kemajuan persalinan kondisi janin dan kondisi ibu secara berkala pada grafik untuk melihat apakah persalinan berjalan normal atau ada tanda bahaya.
Contohnya, mencatat pembukaan serviks setiap jam dan memantau denyut jantung janin dan tekanan darah ibu secara teratur. Baik, bagaimana Anissa? Apakah dimengerti? Dimengerti, terima kasih. Dan Oh, selanjutnya, selanjutnya untuk pertanyaan dari April, apa perbedaan antara partograf sama catatan persalinan biasa? Perbedaannya adalah partograf merupakan alat pemantauan grafik yang digunakan untuk mencatat kemajuan persalinan, seperti pembukaan serviks, kontraksi, detak jantung janin, tekanan darah ibu, dan sebagainya, secara terpadu dan visual, sehingga memudahkan deteksi dini penyimpangan. Dan untuk catatan persalinan biasa hanya berupa pencatatan naratif atau deskriptif, mencatat kejadian persalinan secara umum tanpa tampilan grafik sehingga kurang efektif untuk memantau kemajuan persalinan secara cepat dan objektif. Apa sudah terjawab, April? Sudah, makasih Put. Oke, sama-sama. Oke, sudah semua terjawab ya? Sudah, Ibu. Sudah, Oke. Ibu. Yang pertanyaan pertama siapa ya? Saya Saya mau. Bu Amel. Amel, Oke, Bu. Amel. Tadi nanya apa, terus jawabannya apakah sudah berkenan? Monggo. Ini layoutnya di offin dulu ya. Sudah, Ibu. Jadi pertanyaannya tadi kan disebutkan masing-masing dua faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan bidan dalam penerapan fotograf. Jadi untuk faktor internalnya yaitu ada kurangnya pengetahuan bidan, terus kurangnya disiplin, adanya karena menunda pekerjaan dikarenakan beban kerja yang sangat tinggi. Lalu untuk faktor eksternalnya ada keterbatasan sarana prasarana karena kurangnya alat yang tersedia di fasilitas kesehatan, sama kurangnya tenaga kesehatan. Oke. Ya, pada kenyataannya memang demikian ya. Faktor internal itu dari penggunaan bidan dalam menggunakan patograf itu salah satunya adalah pengetahuan dari bidan itu sendiri dan kemauan dari bidan itu sendiri di dalam menaati peraturan dalam pembuatan patograf. Sedang yang apa sih ini dimaksud dengan patograf? Patograf itu adalah suatu media di mana sebagai alat ukur pemantauan kemajuan persalinan dan untuk mengambil suatu keputusan apa yang harus dilakukan seorang bidan apabila dalam melaksanakan atau pemantauan persalinan. Untuk apa sih Bu kelanjutannya? Untuk membuat suatu keputusan. Keputusan untuk apa Bu? Keputusan di mana ini si pasien mau diapakan? Apakah sudah maju atau belum? Apa perlu dirujuk atau tidak? Itu demikian ya. Dan yang kembali lagi, faktor eksternal itu adalah kesediaan media sebenarnya ya. Kesediaan media yaitu ada atau tidak ya. Karena dan kadangkala adanya informasi dari pusat untuk ke bagian cabang-cabangnya itu ke si bidan yang tersendiri-tersendiri itu masih mungkin ada sebagian didapat, ada ya sebagian yang tidak untuk dalam memberikan informasi terkait dengan patograf itu sendiri ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi siapa ya? April. April, Ibu. Oke, Mangga Teh April. Teh April kemana Teh April? Ada. Monggo, Teh April tadi pertanyaan apa? Jawabannya apa Teh? Tadi pertanyaannya apa perbedaan antara partograf sama catatan persalinan biasa? Jadi Hmm. tadi perbedaannya kalau misalkan partograf merupakan alat pemantauan grafik yang digunakan untuk mencatat kemajuan persalinan atau pembukaan serviks, kontraksi, detak jantung janin, tekanan darah ibu, dan sebagainya.
secara terpadu dan visual sehingga memudahkan deteksi dini penyimpangan. Kalau misalkan catatan persalinan biasa cuman berupa catatan naratif atau deskriptif, mencatat kejadian persalinan secara umum tanpa tampilan grafik, sehingga kurang efektif untuk memantau kemajuan persalinan secara cepat dan objektif, Ibu. Ya, benar sekali ya. Kalau patograf itu ada yang tadi bagainya. Mungkin yang tadi dari kelompok tadi itu untuk mendapatkan patografnya masih yang lama mungkin ya. Jadi kemarin itu minggu lalu itu saya mendapatkan apa namanya itu ilmu baru terkait patograf yang nanti akan mungkin saya share. Saya cari dulu ya. Patograf itu tidak yang seperti demikian ya. Mungkin itu dapat dari Google atau internet. Nanti akan saya share ininya. Nanti kalian akan belajar terkait pantograf di semester selanjutnya, yaitu tentang persalinan. Ya, nanti kalian akan bertemu nih cara penggunaannya, terus pantograf itu seperti apa, fungsi dan pentingnya pantograf itu seperti apa. Nanti kalian akan belajar di semester selanjutnya, mungkin di tingkat 2 ya, semester tingkat 2 yang akan mulai melakukan pemantauan kehamilan dan persalinan gitu ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, Aku Anissa. monggo Teh Anissa. Eh, ya, tadi saya bertanya apa saja sih cara kerja patok berikan contohnya. Terus dijawab oleh Kak Angel. Maaf, apa tadi Eh, pertanyaannya? cara kerja patograf adalah cara kerja patograf apa aja sih? Oh, Terus berikan contohnya. oke, Oh lanjut. ya, terus dijawab oleh Kak Angel. Eh, cara kerja patograf yang pertama itu ada bidan mencatat dan membantu kemajuan persalinan, terus kondisi janin dan kondisi ibu secara berkala pada grafik untuk melihat apakah persalinan berjalan normal atau ada tanda bahaya. Terus contohnya yaitu mencatat pembukaan serviks setiap jam, terus memantau denyut jantung janin dan tekanan darah ibu secara teratur. Gitu, Bu. Ya, cara kerja pantograf yang tadi saya sampaikan ya, di situ nanti saya akan mengambil beberapa. Contohnya adalah detak jantung. Detak jantung itu diperiksa itu setiap 30 sampai 1 jam sekali ya. Itu di patograf. Kalau pembukaan itu 4 jam sekali. Di mana tuh ketahuan tuh. Nanti tuh ada tuh ya titik janin titik detak jantung janin tuh misalkan per 30 menit diperiksa di berapa misalkan. Nanti kalian tahu nih detak jantung janin itu yang normal berapa. Kalian kalian nanti akan belajar yang normal itu berapa, terus ditaruh di mana ininya. Kemudian cara kerja nanti kalian akan melihat tuh grafiknya itu sudah batas normal atau tidak, atau perlu tindakan atau tidak seperti itu. Ya, mangga ini sudah ya. Oke, saya akan membahas terkait terkait makalah. Ya, oke, bentar, saya cek. Makalah ini sejauh yang saya lihat sudah sejauh saya cek ini sudah hampir sesuai ya walaupun ada beberapa yang tidak, tapi tidak masalah, is okay. Terus terkait mengenai link untuk kasusnya ini dapat dari mana ya? Saya tahu biar tahunya tuh dari mana untuk link kasusnya ya ini ya. Tolong di-share terkait apa tuh PowerPoint-nya untuk kasusnya dong. Baik, Ibu. Boleh? Bentar. Oke, biar tahu ya kita biar fokusnya ke etikanya, tidak hanya membahas tentang secara umum terkait pantograf dan lain sebagainya, Mangga. Sudah? Sebentar, Ibu.
Saya. Sedang mencoba untuk mengakses. Iya, Ibu. Bisa? Kalau enggak, sama saya aja ya. Nggak bisa, Ibu. Dah, ini sama aku aja. Oke. Di isunya. Nah, ini dia. Mangga teh ajangnya, teh ajang dibaca teh ajang. Sebentar saya iniin dulu. Nah, mangga teh ajang. Isunya dibaca. Masih banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum menerapkan penggunaan pantograf secara rutin. Berdasarkan beberapa penelitian, sekitar 30-40% tenaga bidan di lapangan belum mengisi pantograf secara lengkap. Penyebab utamanya adalah kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis, beban kerja yang tinggi, surpis- supervisi yang supervisi dan monitoring yang belum optimal. Oke. Nah, ini dia contoh kasusnya. Mangga. Nah, ini ya nanti yang akan kita bahas sesuai dengan pertemuan kita kemarin adalah ini. Mangga. Seorang ibu, Nyonya As, usia 28 tahun, datang ke puskesmas dalam proses melahirkan dengan pembukaan 4 cm. Bidan yang sedang jaga mengisi partograf saat awal melahirkan, tetapi tidak mencatat setiap 30 menit seperti yang seharusnya dilakukan menurut prosedur standar. Setelah 6 jam, pembukaan tidak bertambah, namun tidak terdeteksi karena pantograf tidak diperbarui. Akibatnya, terjadi persalinan yang lama, janin mengalami kondisi darurat, dan ibu akhirnya dirujuk ke rumah sakit secara terlambat dengan indikasi as- aspeksia pada bayi. Fakta kasusnya, pantograf hanya diisi sebagian tidak lengkap. Tidak ada catatan tentang detak jantung janin dan kontraksi terakhir. Rujukan ke rumah sakit dilakukan terlambat. Bayi lahir dengan skor Apgar antara 3 sampai 5 sehingga memerlukan tindakan resusitasi. Ibu mohon maaf, ini Ibu kemute. Oh, oke, oke, maaf. Oke, kita bahas terkait pembelajaran yang kemarin ya. Dari contoh kasus di sini, apa sih yang menjadi isu? Apa sih yang menjadi dilema etiknya? Apa sih yang menjadi apa ya satu lagi itu? Konflik. Oke, monggo. Siapa yang ingin berargumentasi, silakan. Notulen tolong dicatat ya. Ada yang mau mencoba? Ibu, aku mau. Oke, notulen silakan dicatat nama siapa dan tanggapannya apa, monggo. Tadi isunya itu apa sih terjadi persalinan yang lama. Jadinya janin mengalami kondisi darurat dan ibu akhirnya dirujuk ke rumah sakit secara terlambat dengan indikasi asfiksia pada bayi. Terus
Apa lagi tadi? Konflik. Konfliknya, konfliknya, Kalau ada yang mau menambahkan silakan ya. Misalkan ada yang merasa kurang lengkap, monggo. Untuk konfliknya, bidan berada dalam situasi sulit antara keterbatasan waktu dan tuntutan administratif, namun tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Ya, ada lagi? Oke, kita bahas aja ya. Oke, isunya apa nih di sini? Isunya itu adalah eh tentunya di sini ya, bayi lahir dengan Apgar 3,5. Nanti kalian akan belajar sih apa sih Apgar ya. Gitu. Apgar itu salah satu penilaian dari sekian banyak yang seharusnya untuk bayi ya. Nanti kalian akan belajar di situ. Jadi 3 dan 5 itu adalah contoh misalkan A itu A plus dan lain sebagainya ya pernafasan, reaksi, terus rangsangan ya itu dibahas. Ternyata 3 5 itu adalah tidak bagus yang nomornya itu 8 sampai 10 itu bagus ya. Nah, ini isunya adalah karena isunya adalah bidan tidak bidan tidak melakukan pencatatan patograf sesuai sebagaimana mestinya ya. Terus dilemanya apa nih di sini ya? Kita kan di sini tidak tahu nih kenapa dia bisa dilemanya itu tidak dipahami ya karena di sini adanya tindakan moral, tindakan yang dia seharusnya mencatat tapi tidak mencatat. Karena di sini disebutkan tidak mencatatnya ya, tidak ada alasan daruratnya gitu ya. Lalu konfliknya apa nih? Ya, ini kasus ini benar-benar menyangkut terkait perilaku ya, dilema etiknya itu ada di sini. Cuman saya masih belum tahu nih contoh kasusnya itu dari mana. Saya minta linknya sebenarnya nanti ya. Dilema etiknya itu adalah ketidakmauan si bidan itu di sini tidak jelas ya, kenapa dia tidak mau mencatat seperti itu. Oke, untuk presentasi kali ini kita upload untuk teman-teman yang kelompok 7 sudah cukup baik ya. Sekarang nanti pencatatannya bisa dikirim ke saya ya. Sekarang mangga yang kelompok selanjutnya silakan di change. Monggo. Ini saya stop. Sudah dikirim ya ke saya yang kelompok ini? Sudah, Ibu. Sudah, oke saya belum cek. Share. Ibu ini PPT-nya udah ada belum di layarnya? Udah, Sudah. udah. Oh, udah. Ke bawahin share. Dah. Silakan moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam sesi Zoom di dalam keadaan sehat.
Perkenalkan, saya Irma Rosdiana yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang informed consent dan informed choice dalam praktik kebidanan yang diambil dari mata kuliah etiko-legal dalam praktik kebidanan. Anggota kelompok kami terdiri dari pemateri 1 yang akan dibawakan oleh Raden Sri Andini, Putri Ganjar, pemateri 2 Teresa Nobera, dan pemateri 3 akan dibawakan oleh Amelia Putri. Dan bagian sesi tanya jawab, kemudian ada Serly Adelia Simbolon dan Najwa Salsa Nur Sabrina sebagai sesi tanya jawab. Terima kasih kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh Andin. Baik, pengertian informed consent dan informed choice. Bacanya inform consent dan inform choice. Bukan informant. Inform consent dan inform choice. Informed consent dan informed choice. Informed consent setelah mendapat penjelasan atau keterangan atau informasi. Consent memberikan persetujuan mengizinkan. Informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed choice adalah berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Pilihan atau choice harus dibedakan dari persetujuan konsen. Persetujuan penting dari sudut pandang bidan karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan, sedangkan pilihan choice lebih penting dari sudut pandang wanita pasien sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan. Materi kedua akan dibacakan oleh Teresa. Baik, terima kasih. Maaf saya potong dulu. Yang kirim materinya di mana ya? Tolong di ini kayak takutnya tenggelam ke bawah Ya, Bu, materi makalah. sebentar. Oke, makasih. Baik, yang kedua ada perbedaan dan persetujuan informed consent dan pilihan choice. Yang pertama ada persetujuan atau konsen penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan. Yang kedua, pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan aspek otonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri. Yang ketiga, choice berarti adalah alternatif lain. Ada lebih dari satu pilihan dan kalian mengerti perbedaan sehingga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya. Di bawah ada dua dimensi dalam proses informed consent. Yang pertama, dimensi yang menyangkut hukum. Ada keterbukaan informasi dari bidan kepada pasien. Informasi tersebut harus dimengerti pasien.
Yang kedua, dimensi yang menyangkut etik, menghargai kemandirian, otonomi pasien, tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila dibutuhkan, atau diminta sesuai dengan informasi yang terlebih dibutuhkan. Ada juga manfaat. Membantu kelancaran tindakan medis melalui informed consent secara tidak langsung terjalin kerjasama antara bidan dan klien, sehingga memperlancar tindakan yang akan dilakukan. Keadaan ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam upaya tindakan kedaruratan. 2. Meningkatkan mutu pelayanan. Peningkatan mutu ditunjang oleh tindakan yang lancar, efek samping dan komplikasi yang minim, dan proses pemulihan yang cepat. Saya akan menjelaskan tentang isu terkait informed consent dan informed choice dalam kebidanan. Yang pertama, ada keterbatasan informasi. Pasien mungkin tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang prosedur atau tindakan medis yang akan dilakukan. Yang kedua, ada keterlibatan pasien. Pasien mungkin tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang perawatan atau tindakan medis yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada tekanan dari pihak lain. Pasien mungkin merasa tertekan oleh pihak lain seperti keluarga atau tenaga kesehatan untuk membuat keputusan tertentu. Yang keempat, ada keterbatasan akses. Pasien mungkin tidak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi dan membuat keputusan tentang perawatan atau tindakan medis yang akan dilakukan. Kesimpulannya, dalam kegiatan bidan sebagai salah seorang anggota tim kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, mempunyai peran yang sangat menentukan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya. Maka dari itu, kita sebagai bidan harus pandai mengambil keputusan supaya tidak terjadi akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Seorang bidan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut. Seorang bidan juga harus memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasan yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, silahkan angkat tangan dan sebutkan nama. Buat Kak Dara, boleh apa pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak Irma. Pertanyaannya, mengapa dalam pelayanan sangat penting melakukan informed consent sebelum melakukan tindakan kepada pasien? Udah dicatat. Pertanyaan kedua, Teh Siti Mardiah, boleh? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan prinsip otonomi pasien tercermin dalam penerapan informed consent dan informed choice dalam praktik kebidanan, dan mengapa bidan wajib menyeimbangkan antara otonomi pasien dengan tanggung jawab profesionalnya? Boleh diulang untuk Kak Siti Mardiah? Diulang. Bagaimana perbedaan prinsip otonomi pasien tercermin dalam penerapan informed consent dan informed choice dalam praktik kebidanan,
Dan mengapa bidan wajib menyeimbangkan antara otonomi pasien dengan tanggung jawab profesionalnya? Baik, selanjutnya. Pertanyaan ketiga, Teh Anggun. Baik, saya mau bertanya. Dari sudut pandang etika kebidanan, mengapa informed consent dan informed choice itu penting untuk mencegah malpraktik atau tanggung jawab gugat? Dan juga berikan contoh kasus hipotesis di mana kurangnya informasi dapat menyebabkan kerugian bagi ibu atau bayi. Terima kasih. Mengerti gak? Apa kecepatan? Kecepatan. Kecepatan. Oke. Dari sudut pandang etika kebidanan, mengapa informed consent dan informed choice itu penting untuk mencegah malpraktik atau tanggung jawab gugat? Dan juga berikan contoh kasus hipotesis di mana kurangnya informasi dapat menyebabkan kerugian bagi ibu atau bayi. Terima kasih. Oke. Udah ya, pertanyaannya 3 kan? Iya. Setelah semua pertanyaan terkumpul, saya akan memberikan waktu kepada kelompok kami untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dara Juwita. Tadi pertanyaannya, mengapa dalam pelayanan sangat penting melakukan informed consent sebelum melakukan tindakan kepada pasien? Informed consent sangat penting karena menghormati otonomi pasien untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri, memastikan mereka memahami risiko dan manfaat, dan berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi bidan dan penyedia layanan kesehatan. Dengan informed consent, pasien dapat membuat keputusan yang tepat, meningkatkan kepercayaan, dan mencegah kesalahpahaman terkait hasil perawatan. Itu udah cukup, Dara? Cukup. Makasih, Kak Najwa. Sama-sama. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Siti Mardiah. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan prinsip otonomi pasien tercermin dalam penerapan informed consent dan informed choice dalam praktik kebidanan? Dan mengapa bidan wajib menyeimbangkan antara otonomi pasien dengan tanggung jawab profesionalnya? Prinsip otonomi pasien tercermin dalam perbedaan antara informed choice dan informed consent dan informed choice. Informed consent berfokus pada persetujuan pasien atas tindakan medis yang akan dilakukan, sedangkan informed choice lebih menonjolkan partisipasi aktif pasien dalam memilih di antara opsi-opsi perawatan yang ada sesuai nilai dan preferensi pribadi mereka. Contohnya, informed consent itu tentang menyetujui atau menolak tindakan medis seperti induksi persalinan atau operasi sesar. Informed choice-nya, pasien memilih metode persalinan, misalnya di rumah sakit, puskesmas, atau rumah, terus posisi bersalin atau metode pereda nyeri. Bidan wajib menyeimbangkan otonomi pasien dengan tanggung jawab profesionalnya, karena otonomi pasien menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri. Sementara tanggung jawab profesional mengutamakan keselamatan pasien dan kepatuhan pada standar etik dan hukum. Keseimbangan ini krusial untuk mencapai kualitas pelayanan kebidanan yang aman dan menghargai martabat individu pasien serta meminimalkan risiko konflik dan malpraktik. Apa udah cukup? Itu Siti Mardiah.
Udah cukup. Makasih. Baik, selanjutnya saya Sarla Delia Simbolon akan menjawab pertanyaan dari Kak Anggun, yaitu pertanyaannya mengenai dari sudut pandang etika kebidanan, mengapa informed consent dan informed choice penting untuk mencegah malpraktik atau tanggung jawab gugat. Berikan contoh kasus hipotesis di mana kurangnya informasi dapat menyebabkan kerugian bagi ibu atau bayi. Jadi, eh, izin menjawab, seperti yang kita tahu, informed consent itu yaitu informasi tentang kita memberikan persetujuan terhadap si pasien, dan informed consent itu merupakan informasi tentang kita memberikan pilihan kepada si pasien tersebut. Eh, dan juga kenapa kita keduanya ini penting, dikarenakan tak mencegah kesalahpahaman dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Takutnya si pasien tersebut salah paham akibat kelalaian kita, padahal kita tuh sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi mereka malah menggugat kita. Jadi kita dapat memberikan bukti dari si informed consent tersebut dan informed choice-nya. Baik, bagaimana Kak Anggun? Baik, terima kasih. Berarti contohnya apa ya? Baik, untuk contohnya, terdapat defisiensi nutrisi akibat kurangnya informasi tentang diet kehamilan. Ibu hamil tidak mengetahui pentingnya asupan asam folat, zat besi, dan vitamin D selama kehamilan, mungkin karena kurangnya kampanye kesehatan di daerahnya. Ia mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang, mengakibatkan anemia atau defisiensi yang mempengaruhi pertumbuhan bayi. Bayi lahir dengan berat badan rendah atau cacat tabung saraf seperti spina bifida, sementara ibu mengalami kelelahan ekstrim dan risiko komplikasi persalinan. Kerugian ini bisa dihindari dengan edukasi tentang nutrisi. Bagaimana Kang Gun? Apakah Baik, bisa terima dipahami? kasih. Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah semuanya ya? Ya. Pertanyaan pertama, Mangga. Siapa ini? Dara ya, Dara. Tadi tanya Bu. apa, dijawab apa, Teh Dara? Menurut Teh Dara itu sudah sesuai atau belum? Oke, tadi kan pertanyaannya mengapa dalam pelayanan sangat penting melakukan informed consent sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Jawabannya, informed consent sangat penting karena menghormati otonomi pasien untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri dan memastikan mereka memahami resiko dan manfaat, dan berfungsi juga sebagai perlindungan hukum bagi kesehatan. Dengan informed consent, pasien juga dapat membuat keputusan yang tepat, meningkatkan kepercayaan, dan mencegah kesalahpahaman terkait hasil perawatan. Begitu. Jadi Menurut Teh Dara? Sudah. Oke, ini saya akan menjelaskannya ini kayaknya semuanya ya, karena hampir sama, saling berkaitan. Yang kedua, Mangga. Pertanyaannya tadi, bagaimana perbedaan prinsip otonomi pasien tercermin dalam penerapan informed consent dan informed choice dalam praktik kebidanan, dan mengapa bidan wajib menyeimbangkan antara otonomi pasien dengan tanggung jawab profesionalnya. Jawabannya tadi, informed consent sangat penting karena menghormati otonomi pasien untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri, memastikan mereka memahami risiko dan manfaat, dan berfungsi sebagai pelindungan hukum bagi dokter dan penyedia layanan kesehatan. Dan informed consent, pasien dapat membuat keputusan yang tepat, meningkatkan kepercayaan, dan mencegah kesalahpahaman terkait hasil perawatan. Pentingnya informed consent menghormati otonomi pasien, memberikan pasien hak untuk menentukan apa yang akan dilakukan pada tubuh mereka sendiri, memastikan keputusan yang tepat. Pasien dapat membuat keputusan yang selaras dengan nilai dan preferensi mereka setelah mendapatkan informasi lengkap tentang prosedur, termasuk risiko, manfaat, dan alternatifnya. Membangun kepercayaan, komunikasi terbuka antara dokter dan pasien dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dalam proses penyembuhan. Pelindungan hukum, informed consent yang terdokumentasi dengan baik menjadi bukti bahwa pasien telah menyetujui tindakan yang akan dilakukan, sehingga dapat melindungi penyedia layanan kesehatan
dari tuduhan malpraktik jika prosedur dilakukan sesuai standar. Mencegah kesalahpahaman. Informed consent membantu mencegah kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap penyedia layanan jika hasil tidak sesuai harapan. Dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pasien yang memahami kondisi dan perawatannya cenderung lebih patuh dan terlibat aktif dalam proses penyembuhan. Oke, sudah? Menurut Teteh gimana? Apakah sudah ada pendapat lain dari jawabannya? Udah, Ibu. Oke, yang ketiga. Aku, Bu. Ya, Jadi monggo. Jadi pertanyaannya itu adalah dari sudut pandang etika kebidanan, mengapa informed consent dan informed choice itu penting untuk mencegah malpraktik atau tanggung jawab jawab gugat, dan berikan contohnya kasus hipotensis di mana kurangnya informasi dapat menyebabkan kerugian bagi ibu atau bayinya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Sally. Informed consent adalah persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap tentang prosedur, manfaat, risiko, dan alternatif dari tindakan medis yang akan dilakukan. Tujuannya menghormati otonomi pasien agar mereka dapat membuat keputusan yang bebas dan tanggung jawab mengenai tubuh mereka. Terus yang saya simpulkan, jadi persetujuan tentang kita, pemilihan dalam informasi tersebut, keduanya sangat penting karena untuk mencegah kesalahpahaman. Terus juga contohnya yaitu definisi nutrisi akibat kurangnya informasi tentang diet kehamilan, penundaan vaksin bayi karena kurangnya informasi. Definisi nutrisi akibat kurangnya informasi tentang diet kehamilan, penundaan vaksin bayi karena kurangnya informasi. Segitu. Makasih. Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya tuh saling berkesinambungan ya. Kita sendiri ketahui bahwa informed consent apa sih yang dimaksud dengan informed consent dan informed choice ya. Kenapa sih sangat penting informed consent dan informed choice di dalam dunia kebidanan atau di dalam mata kuliah etika kebidanan? Terus bagaimana sih terkait dengan otonomi pasien itu sendiri gitu ya. Terus berdasarkan dari materi yang disampaikan, informed consent itu adalah informed consent dan informed choice itu saling berkaitan, ya. Jadi misalkan informed choice itu pilihan. Si bidan berdasarkan hasil pemeriksaan ceritanya datang pasien kucuk 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 kucuk, ternyata sungsang, mengharuskan bidan tersebut itu harus merujuk pasien. Ya, bidan tuh melakukan informed choice terlebih dahulu dan memberikan informed consent. Informed consentnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan informasi misalkan, Ibu Anggun, ternyata berdasarkan hasil yang telah saya lakukan, ternyata bayi Ibu Anggun tuh ternyata sungsang. Nah, Ibu ini anak pertama, sungsang, tidak bisa dilahirkan di tempat persalinan kebidanan tersendiri seperti ini. Ini harus dirujuk ke rumah sakit. Itu adalah informed consent, ya, memberikan informasi. Kenapa sih Bu harus dirujuk? Kalau bayi sungsang itu yang lahir itu misalkan dijelaskan ya, yang kan karena nggak tahu nih awam tuh. Sungsang itu yang harusnya bayi yang harusnya kepala dulu, yang normalnya itu kepala dulu, ini bokong. Antara diameter bokong dengan kepala itu berbeda. Ya, bokong itu lebih kecil dan lebih lunak, lebih lentur. Sehingga kalau bayi lahir, misalkan bokongnya dulu, dia pasti lahir ya, tapi nggak tahu kepala. Tapi kalau kepala duluan yang lahir, kalau kepala lahir sudah bisa nih uji coba si vagina dan panggul dia turun, itu otomatis ya bokong itu mengikuti. Tapi lain halnya, ternyata ini tuh bokong duluan nih, masih tanda tanya. Bisa nggak nih si si panggul atau si vagina ini mengeluarkan si kepala?
gitu. Karena kan kita nggak tahu apakah ada kelainan di kepalanya sehingga besar. Nah, ibu nanti jelaskan, ibu nanti bisa kepalanya kemungkinan itu tidak lahir atau lama persalinannya, kepalanya nggak lahir, Bu. Bisa saja kepalanya besar dan lain sebagainya. Ini harus ditolong oleh tenaga persalinan di dokter atau tenaga pelayanan yang lebih lengkap gitu. Itu jelasin ya kerugian dan kebaikannya. Kalau ibu lahir di sini, saya tidak menjamin keselamatan kelahiran bayi ibu karena satu apa namanya tuh peralatan yang tidak lengkap gitu kan. Kalau misalkan lahir ternyata bayinya yang tadi disebutkan Apgarnya lahir tuh lemas, tidak nangis segera dan lain sebagainya. Kalau di rumah sakit itu Bu akan dilakukan ini oleh ada tenaga dokternya, ada ininya, ada itunya, jadi lebih lebih apa namanya lebih diselamatkan lebih cepat gitu ya. Itu informasi yang disampaikan. Oke. Lalu info choice-nya apa yang tadi ini harus dirujuk ya Bu ya gitu. Misalkan seperti Bu, saya tidak mau dirujuk. Yang tadi dikasih tahu info choice-nya ya pilihannya adalah misalkan Ibu mau pilih yang mana nih ya, mau di rumah sakit A apa di rumah sakit B ya. Itu nyangkut ke otonomi pasien. Informasi yang disampaikan oleh bidan terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Dikasih tahu, Ibu, saya akan merujuk Ibu ya. Eh, Ibu pilih mana rumah rumah sakit yang akan dipilihnya itu adalah A, B, C. Ibu bisa pilih yang mana. Nah, itu yang menyangkut otonominya, keharusan atau hak dari si pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu pilih yang mana, pilihan dia. Ya, itu dia yang menyangkut tentang informed consent dan informed choice sesuai dengan otonomi pasien itu sendiri. Ya, kemudian kembali lagi yang tadi. Apa sih yang harus dilakukannya kalau misalkan Bu, saya tidak mau dirujuk nih. Nah, kembali saya tidak mau dirujuk nih. Nah, keluarkanlah informed choice, informed consent-nya itu dalam bentuk dalam bentuk tulisan. Ya, karena information itu pertama kita memberikan informasi secara tidak tertulis dan selanjutnya tertulis. Karena untuk apa sih Bu si informed consent dan informed choice itu seberapa penting? Penting sekali untuk tenaga kesehatan itu sendiri. Karena kita untuk kembali lagi nih ke pertanyaannya sebagai tanggung gugat ya, untuk sebagai bukti bahwa bidan telah melakukan sesuai dengan proseduralnya. Bidan sudah memberikan informasi terkait dengan situasi yang ada, ternyata ibunya tidak mau dirujuk, dia punya nih bukti. Bukti apa? Bukti tertulis. Yaitu dalam bukti ada nanti kalian bisa googling ya. Contoh-contoh informed consent, informed choice itu seperti apa? Ya, contoh-contoh informed consent dan informed choice-nya itu seperti apa? Di situ disebutkan, misalkan apa namanya tuh, dia telah melakukan informasi kesehatan, misalkan saya yang bernama. Jadi nanti tuh si bidannya itu memberikan informasi informed consent itu secara tertulis ada ya formnya. Itu yang akan ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien yang ditunjuk sebagai pengambil keputusan. Ya, nanti tuh dia tuh nulis ya saya atas nama ini telah dengan sadar telah mendapatkan informasi terkait kesehatan ibu ini yang menyebutkan bahwa harus dirujuk dan lain sebagainya, tetapi misalkan saya menolak. Nah, itu dia kembali lagi ya sebagai pentingnya informasi dan informed choice untuk bidan itu apa ya, itu dia. Tiba-tiba misalkan dalam suatu keadaan, dalam suatu kondisi bidan karena dia nggak mau dirujuk, pasiennya misalkan bayinya meninggal, amit-amit ya Bang Bayi ya, bayinya meninggal nih, tiba-tiba ada keluarga yang tidak tahu kronologinya, keluarga pasien yang lain ada tahu kronologinya itu, dia melaporkan si bidannya telah melakukan malpraktik gitu. Apa yang menjadi bukti bahwa si bidan tuh tidak bersalah dalam kondisi seperti ini gitu? Itu dia.
informed consent buktinya itu adalah persetujuan medik namanya. Persetujuan medik itu seperti apa? Informed consent dan informed choice. Persetujuan mediknya ini loh, bahwa saya sudah melakukan tindakan ini, sudah memberikan informasi ini, sudah ngasih tahu harus dirujuk ke sini, tapi tetap memilih oleh bidan. Pahitnya akan begini, gini, tapi pasien tetap menolak untuk dirujuk dan tetap ini mendapatkan persalinan di sini. Seperti itu, ya. Eh, apa namanya? Hukum pun akan pasti ber apa namanya tuh akan adil ya, sesuai dengan faktanya seperti apa, buktinya. Kita tuh tinggal di negara hukum di mana semuanya itu harus berdasarkan bukti. Kalau hanya ngomong-ngomong doang, omon-omon aja, itu nggak akan dipercaya. Dan tentunya adanya saksi. Ya, saksi misalkan teman sejawat kita pas lagi sana, teman shift, oh ya nih, gitu lain sebagainya. Ya, oke. Dalam materi kali ini sebenarnya ini adalah materi yang sangat 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 penting ya atau sangat menarik kalau menurut saya. Karena nanti kalian tidak akan terlepas dari inform consent dan inform choice. Sebagai apa? Sebagai bekal kalian di dalam intinya sebagai senjata lah ya. Sebagai senjata kalau mana kalian mendapatkan tuntutan hukum itu sendiri. Dan patograf itu juga. Patograf itu makanya dicatat karena apa? Sebagai bukti bahwa kita melakukan asuhan kebidanan, mengobservasi dengan ketat kemajuan persalinan. Itu salah satu buktinya, selain saksi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi kali ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Jelas, Ibu. Bu. Oke, saya Jelas. kembali lagi ya. Mungkin kalian belum memahami terkait isu kasus yang dimaksud ya. Contoh isu maksud yang dimaksud adalah kalian bisa lihat di chat. Saya mengirim salah satu contoh kasus. Kalian bisa klik eh, di 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 chat di sini di Zoom. Kalian bisa cek. Tolong ini di out dulu ya. Sudah di out untuk yang share screen-nya di stop. Yang lainnya boleh mengklik link yang telah saya kirim di chat. Kalian buka chat, kalian klik dan share screen-nya di stop. Kalau sudah keluar semua, coba dilihat. Kita akan Ibu, coba sedikit bahas. Yang share screen ini siapa ya? Eh, Di stop dulu. Ibu cara stopnya ini gimana ya? Di bawahnya ada tulisan merah. Di bawah atau di atas layar itunya ada tulisan stop screen. Oke, pinter. Sudah diklik semua linknya? sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Bentar, sebentar ya. Oke, kita bahas. Nah, di sini ya, contohnya itu adalah seperti ini nih. Nanti kalian bahas misalkan terkait dengan inform consent. Di sini kan kisah pilu bayi hasil sewa rahim dibuang karena alami kondisi ini. Nah, seperti ini contoh isu-isu yang didapat ya. Misalkan contoh isu di sini, liputan 6. Dan mempunyai anak sebentar coba ya saya biar kalian tidak mengantuk. Teh Putri, mangga dibaca Teh Putri. Paragrafnya yang pertama. Bentar, Ibu. Eh,
Sudah bisa? Lagi ngebuka, Ibu. Yang lainnya sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Dari yang mana, Ibu? Dari awal. Hmm. Hmm. Dari liputan6.com Jakarta. Hamil dan mempunyai anak adalah hal yang sangat dinantikan oleh selip. Oh, ya. Bentar, Ibu. Susah amat ini. Dan mempunyai anak adalah hal yang sangat dinantikan oleh setiap pasangan suami istri. Datangnya seorang buah hati tentu sangat dinantikan bagi mereka yang sudah menikah. Bagi sebagian wanita, kehamilan dan mempunyai seorang anak adalah anugerah terbesar. Tapi tidak sedikit pula perempuan untuk tentunya si dan sedih yang terkadang muncul di dalam benak. Oke, Manusia stop terbiasa. Teh Putri. Sekarang gantian Teh Sinti Anggi, mangga. Ya, jangan kena suara ini. Teh Siti Anggi ada? Ada, Bu, ada. Ayo lanjut Teh. Baca yang mana, Bu? No, nggak ngeperhatiin ya. Lanjut, yang mana tadi? Siapa yang memperhatikan? Saya saya akan bertanya bagi kalian yang menutup layarnya ya. Karena tidak tahu nih apakah kalian memperhatikan saya atau tidak gitu. Yuk lanjut. Dari Mana tadi manusia, Teh Siti? Saya, Bu. Siapa yang berkenan memberi informasi? dari manusia terbiasa berpikir. Yuk lanjut. Siapa yang tahu? Coba siapa yang memperhatikan? Saya, Tadi sampai mana selain Teh saya. Putri? Aku Ayo tahu, lanjut aku tahu. baca. Manusia. Manusia terbiasa berpikir bahwa jika berusaha keras untuk sesuatu, maka dia bisa mencapainya. Sayangnya, semangat semacam itu tak selalu berbukti dalam soal menanti kehamilan. Namun Oke, dengan stop. kemajuan Saya mau Teresa. Sebentar. Teh Dewi Mutiara. Mana Teh Dewi? Teh Dewi Mutiara hadir? Teh Dewi? Teh Dewi ada? Teh Manda? Mangga Teh Manda. Coba ini. Ibu Amanda hadir. Teh Manda sok, Teh Manda lanjutin. Ibu bentar, Bu. Namun dengan kemajuan zaman seharusnya sudah bisa melalui dengan berbagai cara. Cara yang
dilakukan adalah inseminasi. Atau salah satu cara yang dilarang di Indonesia, namun di beberapa negara sudah bisa dilakukan adalah cara rahim atau pregnancy. Menyebutkan Amerika dilihat karena di negara menerapkan sewa rahim seperti yang dilakukan dengan Ibu udah apa lagi? Udah. Oke, sebentar. Bentar ya. Bentar. Nih, satu lagi. Saya mau share contoh di sini ya. Kalian bisa klik yang satu ini. Monggo diklik. Di chat, saya kirim chat. Yang bawah apa yang atas, Bu? Yang bawah. Aborsi. Oke, sudah? Udah, Ibu. Sudah bisa diklik? Udah. Ya. Udah. Teh Anggun, mana Teh Anggun? Iya, Bu, aku. Sok, mangga dibaca Teh Anggun. Diduga terlibat aborsi, 5 warga menuju ditangkap polisi. Polresta menuju menangkap sedikitnya 5 warga yang diduga kuat terlibat kasus aborsi di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Kasus aborsi ilegal ini merupakan pengembangan kasus temuan janin hasil aborsi beberapa hari lalu. Awalnya, pihak kepolisian menerima laporan warga terkait penemuan janin diduga hasil aborsi ilegal terkubur pada salah satu kebun di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Selasa 5/10/2021 yang lalu. Dari situ, polisi lalu menangkap 5 orang berinisial AA25, SR23, RA28, AN20, dan KA23 di lokasi berbeda. Dari hasil pengembangan diketahui janin tersebut hasil hubungan gelap tersangka berinisial AA dan pacarnya SR yang sengaja digugurkan lantaran malu karena hamil di luar nikah. Kata Kasat Reskrim Polres Mamuju AKF Pandu Arif Setiawan kepada wartawan Senin 11/10. Oke. Nah, nanti kalian tuh contoh isu kasusnya seperti ini cuma dikaitkan dengan tenaga kesehatan. Nanti kalian search nih tentang berita-berita seperti ini. Kalian gabungkan misalkan contoh di inform consent misalkan ya, contoh di inform consent. Atau contoh di apa namanya contoh inform consent aja. Nanti kalian gabungkan nih di sini nih, gabungkan atau misalkan tadi sebentar, misalkan pada pertemuan satu terkait pelayanan etika dan isu kode etik ini bisa dijadikan berita ini tuh jadikan sebagai kasus ya. Sebagai kasus dalam arti apa? Contohnya misalkan ini kita anggap ada bidan di dalamnya. Contoh ya di berita keguguran ini kita contoh ada berita kegagalan bidannya karena aborsi itu sendiri. Nanti kalian bahas nih, isu moralnya apa, isu etiknya apa, terus apa namanya dilema etiknya apa di situ. Nanti kalian sebutkan, terus konfliknya apa. Nah, di sini misalkan dilema dilema etiknya, misalkan ini kita anggap aja ada si bidannya dalam kasus aborsi ini ya. Misalkan pada kasus aborsi ini kita
isu etiknya adalah adanya aborsi yang dilakukan oleh bidan. Contoh di dalam bab 3. Di dalam bab 3 nanti kalian ketik ya, kalian ketik sesuai dengan berita ini ya. Terus nanti di lampiran kalian klik nih si linknya. Link yang telah saya sampaikan ini klik di di bukan di lampiran. Kalau kalian mau ngeprint boleh di apa tuh namanya daftar pustaka. Halaman daftar pustaka ya. Di dalam halaman daftar pustaka kalian klik linknya. Kemudian di bab 3 kalian bahas ininya nih si beritanya ini nih berita. Nanti kalian bahas mengenai misalkan terkait isu etiknya apa? Isu etiknya di sini adalah aborsi yang dilakukan oleh bidan misalkan. Adanya pelaporan yang dilakukan oleh bidan. Terus dilemanya apa di sini? Dilema bidannya apa? Kenapa dia melakukan aborsi? Oh, mungkin ingin mendapatkan pasien yang lebih banyak dan lain sebagainya. Konfliknya apa? Oh, karena si AA dan si SR ini sedang masih malu di luar nikah karena masih sekolah, contohnya seperti itu. Sangkutkan ke inform konsennya, misalkan ya, inform konsennya kalian misalkan yang kelompok inform konsen telah diberikan bidan telah melakukan informasi padahal misalkan telah melakukan informasi bahwa aborsi tidak boleh dilakukan di sini karena ini adalah bukan tindakan apa tuh namanya tindakan seperti pemerkosaan tidak ada. Ya, misal masukkan tuh etika hukum etikanya berdasarkan hukum kesehatan bahwa ini tidak termasuk ke dalam kegawatan di dalam misalkan pemerkosaan dan lain sebagainya sehingga tidak bolehkan dan lain sebagainya. Seperti itu ya contoh contoh isu kasusnya di materi selanjutnya untuk kelompok selanjutnya kalian cari nih eh sebentar, kalian cari contoh-contoh seperti berita-berita seperti ini isunya ya. Terus sangkutkan konfliknya apa, dilema moralnya apa, terus bahas kaitkan dengan materi yang akan kalian bahas nanti. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah paham ya? Untuk selanjutnya berarti yang besok itu yang akan maju kelompok 4 terlebih dahulu. Sudah paham yang belum maju, kelompok yang belum maju untuk kasusnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham ya? Nanti si linknya itu dimasukkan ke dalam daftar pustaka sehingga bisa saya klik. Dan di bab 3-nya kalian ketik ulang itu terus bahas di sana. Masukkan materi etika kebidanannya ya tidak secara umum seperti itu. Jadi di sini tuh tidak hanya membahas tentang materi itunya tapi disangkutkan dengan etika kebidanannya, etika legalnya. Oh, berdasarkan undang-undang pasal segini misalkan bidan ini telah melakukan inform consent berdasarkan pasal ini bidan ini telah melakukan inform consent yang diberikan kepada pasiennya. Bidan telah melakukan sesuai dengan prosedur kode etik dan lain sebagainya. Itu disangkutkan ya ilmu etika kebidanannya. Oke? Sudah paham ya sampai di sini? Tidak ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, bisa Ibu, kita Ibu absen untuk setelah lampirannya itu presentasi. harus pakai gambar. Apa gak usah, Bu? Nggak usah, itu aja linknya biar saya klik linknya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, open cam dulu, kita absen dulu. Sudah? Perasaan tadi ada 38, 39. Itu dia masuk dua-dua ya? Yuk, yang tidak on cam berarti yang saya anggap tidak hadir ya. Karena saya nggak tahu nih mengikuti dia dari awal atau sampai akhir. Ibu, ini ada satu yang tiba-tiba keluar. Kayaknya Siapa sinyal ya? Najia. Suruh masuk dulu yuk. Siapa itu? Yuk, mukanya ditampakkan. Saya tidak tahu apakah itu muka kalian atau tidak, ya.
Bukannya ditambahkan, yuk kita absen untuk ini berarti kita di 2 sesi ya ininya. Oke. Ini layar pertama, senyum yang paling manis. Yuk, 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar saya save dulu. Bentar ya. Save. Oke. Sekarang layar 2. Temanda kemana ya Temanda? Temanda hadir Temanda? Tidak ada, yuk kita foto dulu. Berdua sama Teh Hana. Ibu mau Oh, lagi. sok atuh buka. Oke, yuk kita foto dulu. Uh, 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 uh. Senyum paling manis. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Ya, oke. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah. Sehingga selalu happy dalam menerima mata kuliah hari ini. Dan semoga materi-materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita, orang-orang sekitar kita, dan orang yang kita sayangi. Ya, untuk besok, pertemuan besok adalah kelompok 4 dan kelompok 2. Maju. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan berdoa dimulai. Amin. Baik, saya mohon diri